Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo, sudah sepatutnya kita sebagai orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasuh lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Hakikat Ujian sebagai bentuk kepercayaan Allah kepada hamba-Nya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah gak sih kalian itu merasa hidup itu kayaknya berat banget untuk dijalankan? Kayak semua hal itu salah waktu, dihujat orang, kerjaan gak kelar-kelar, atau mungkin lagi banyak masalah banget di rumah. Kadang kita tuh sampai mikir, ya Allah, kenapa harus aku terus yang ngalamin ini semua? Kenapa tidak orang lain? Tapi, tahu gak sih, justru di situ Allah mau bilang sesuatu kepada kita. Allah bilang dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, kalau kamu lagi diuji, itu bukan karena Allah benci, tetapi karena Allah tahu cuma kamu yang kuat. Kalau orang lain yang diberi ujian yang sama, mungkin mereka udah jatuh duluan. Jadi, kalau kamu bilang, ya Allah, kenapa aku terus? Kenapa tidak orang lain? Allah akan menjawab, kenapa gak kamu? Kan kamu yang mampu. Teman-teman, ujian itu bukan hukuman. Ujian itu bukti bahwa Allah percaya sama kita. Dan setelah Allah kasih ujian, Allah juga kasih tunjuk bagaimana cara menghadapinya. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan juga sholat. Jadi, bukan sabar yang diam aja ya, tapi sabar yang disertai dengan sholat dan juga doa. Lewat sholat, kita bisa ngobrol langsung dengan Allah. Kita curhat, refleksi, dan situ kita bisa mulai jadi lebih baik. Coba deh kita ingat kembali sang Nabi Ayub alaihi salam. Beliau kehilangan segalanya mulai dari harta, keluarga, hingga kesehatan. Namun, beliau tetap bersabar. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 83, Rabbi inni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku telah ditempa penyakit, dan Engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang. Subhanallah, di tengah sakit yang begitu berat, beliau tidak mengeluh karena hatinya yakin bahwa kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada penderitaannya. Dan pada akhirnya, Allah kembalikan segalanya, bahkan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dari kisah itu, kita bisa belajar bahwa ujian bukan tanda Allah meninggalkan kita, tetapi Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Maka, jangan buru-buru berkata, kenapa doa aku belum dikabulkan ya? Kenapa kok gak secepat itu? Mungkin bukan belum, tapi sedang Allah atur waktu. Karena dia tahu kapan yang terbaik. Allah berjanji dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Perhatikan ya, dalam kalimatnya bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, setiap masalah yang sedang kamu hadapi, tidak sepakat sama jalan keluarnya. Masalah dan jalan keluar itu datang bareng. Cuma, kamu belum nemu aja. Jadi, sabar sedikit lagi ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim bakal kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ternyata setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang kita rasakan, itu semua bisa menjadi penghapus dosa. Jadi, kalau kamu lagi diuji, jangan marah, tersenyumlah, karena itu tanda Allah sudah membersihkan hati. Mulai sekarang, jangan bilang lagi ya, kenapa aku ya Allah, kenapa harus aku yang menjalankan ini semua? Tapi, ubah menjadi, terima kasih ya Allah, karena Engkau percaya aku kuat. Ingat ya, setelah malam yang gelap, pasti datang pagi yang terang. Setelah badai, pasti muncul pelangi. Dan setelah kesulitan, pasti Allah kasih kemudahan. Jadi, jangan menyerah, karena bisa jadi ujian yang kamu hadapi hari ini adalah tangga menuju derajat yang lebih tinggi di sisi Allah.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada ceramah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.